orang-orang keren. Hari ini luar biasa, ini sesi perdana ya untuk membahas topik-topik yang sangat hangat, topik-topik yang renyah ya. And we call it wellness and you. And saya kedatangan tamu yang luar biasa, Dr. Christo, dan juga seorang founder dari InHarmony Clinic. Klinik yang paling keren, yang paling dicari orang, terutama orang-orang keren seperti Anda. Dan kita akan membahas banyak hal hari ini seputar topik-topik yang mungkin mencangkut tentang wellness, tentang bagaimana kita bisa lebih optimal dan maksimal dalam bekerja, dalam berbisnis, dan hidup tentunya. Apa kabar, Pak Christo? Luar biasa. Wah, mantap. Iya. Watchman selalu luar biasa. Keren. Ya, memang belakangan ini kita banyak dikejutkan ya dengan berita-berita yang shocking news gitu. Terutama yang kalau nggak salah ini ada berita tentang seorang PPDS yang mengalami pelakuan yang kurang menyenangkan ya, atau alias bully itu ya, yang sampai depresi gitu ya. Nah, gimana menurut sampai akhirnya bunuh diri? Wow, sampai bunuh diri ya. And karena Pak Christo sendiri juga secara background seorang dokter ya, seorang dokter spesialis ya, spesialis internis, and tentunya juga bisa jadi punya pengalaman serupa juga gitu. Mungkin bisa di-share ke teman-teman keren gitu ya. What happened? What behind the scene? Yes. Gitu. Iya. Dan ini mungkin belum pernah dibahas dimanapun juga ya, kecuali di podcast ini gitu kan. Wellness and you. Yes. Ya, memang saya pengalaman pribadi. Saya dokter spesialis penyakit dalam kan. Sudah lulus 10 tahun yang lalu. Ya. Awal 2014, jadi mulai dari 2008 sampai 2014, lumayan lama lah, 5 tahun lebih, udah hampir 6 tahun sebetulnya. Dan di sana kita mengalami berbagai tantangan ya selama beberapa tahun jadi program peserta pendidikan dokter spesialis, itu disebut PPDS. Nah, PPDS itu layaknya di mana-mana, kebetulan dari UI. Kalau yang tadi sempat kita bicarakan sampai mengalami depresi sampai bunuh diri itu kan dari salah satu kampus di Jawa Tengah ya. Tapi saya nggak bahas kampusnya karena sebetulnya ini bukan masalah kampus. Ini memang ada di mana-mana. Yes. Ya. Memang terjadi di mana-mana. Yang namanya program pendidikan peserta didik, program pendidikan dokter spesialis. Apapun spesialisnya, beliau anestesi, saya penyakit dalam, ya ada bedah, ada kandungan. Ini yang kita boleh bilang itu salah satu bagian terberat dalam hidup kita. Saya boleh bilang terberat karena memang tantangannya itu berat. Kalau dibilang itu katanya beliau itu dibully lah dan sebagainya, well, it depends on people's perspective ya. Orang keren ya, orang keren kan harusnya open mind, ya kan? Pemikirannya keren juga. Oh iya, orang keren harus open mind, Yes. pemikiran harus keren. Jadi kita harus bisa lebih bijak ya dalam menyikapi atau memutuskan atau bahkan menilai. Yes. Ya, apa kata orang atau apa kata dunia. Kalau saya sih jujur ya, orang-orang keren ya, kita merasakan capeknya, beratnya ya, yang pekerjaannya itu bisa sampai 36 jam di rumah sakit. Ya. Pagi-pagi nih masuk, kita biasanya masuk bangsal atau ruang perawatan atau poliklinik dari pagi jam 7 sampai jam 3, jam 4 sore. Lanjut habis itu jaga malam. Jaga malam itu mulai dari jam 3, jam 4 tuh ya, pokoknya selesai dari bangsal atau poli, lari entah ke IGD atau ke ruang rawat dan sebagainya, di mana kita bertugas jaga sampai pagi jam 7. Kira-kira jam 5, jam 6 itu sudah mulai tulis laporan dan sebagainya sambil periksa-periksa pasien sebelum kita operan. Ya, jam 7 operan bagus kalau semuanya selamat, aman, tentram, damai, sentosa. Biasanya enggak. Biasanya selalu ada masalah. Ada yang keadaan yang buruk lah, ada yang
kondisi jelek lah, ada yang keluarganya bawel lah, ada yang komplain lah, dan yang paling parah kalau ada yang mati. Kalau ada pasien yang meninggal, kami sebagai PPDS itu harus tanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan yang belum tentu disebabkan karena kita. Karena kan orang meninggal bisa macam-macam. Ya kan, bisa jadi bukan karena apa yang jaga malam, bisa dari sebelumnya dan sebagainya, atau emang progres penyakitnya. Ya. Tapi apapun yang jadi, ketika dia meninggal, kami harus mempertanggungjawabkan di depan forum. Jadi pagi itu ada kita bilang laporan jaga tempat pembantaian. Tentunya bukan fisik ya, pembantaian mental. Itu bisa stres. Wah, bisa mentalnya bisa mental. Oh. Tanggung gitu kan. Ya. Ada profesor konsulen, lalu habis gitu ada yang nonton tuh senior. Ya. Kita cerita nih kenapa apa yang terjadi, kronologisnya sampai dia meninggal kenapa, alasan meninggalnya kenapa dan sebagainya. Kalau ada kesalahan kecil aja itu akan berkuang ke sana, karena apapun yang terjadi itu akan dikorek-korek semua. Kenapa begini, kenapa begitu, kami lakukan apa, udah itu ya. Bisa terekspos ya. Terekspos. Jadi itu salah satu latihan mental ya, apalagi dari selesai laporan jaga kita balik lagi ke poli atau ke ruangan sampai sore jam 3, jam 4, jam 5, kadang kita masih kerjain tugas sampai maghrib baru pulang. Ya, waktu kita istirahat sebentar, pulang belajar, besok pagi udah kerja lagi dan sebagainya. Seminggu bisa 2 kali, 3 kali jaga. Ya, nah apalagi kalau itu PPDS itu tahap 1 itu yang tahun-tahun sama, semester 1, semester 2. Itu kalau boleh dibilang kita keset yang paling keset. Bahkan perawat di rumah sakit pun masih lebih berkuasa dari kita. Itu bisa harus mengerjakan pekerjaan perawat juga gitu. Bahkan kadang-kadang perawat yang suruh kita, kenapa? Ya karena sesederhana karena kita yang paling junior di sana, yang belum tahu apa-apa, masih baru masuk gitu kan. Perawat tuh di rumah sakit, apalagi kalau rumah sakit besar kayak saya dulu di UI ya, di SCM itu kan udah senior. Mereka ibaratnya tutup mata, tusuk, pasang infus juga masuk gitu kan. Kalau kita mau cari-cari dulu. Dulu pernah nggak merasa down, stres ketika mengalami hal-hal seperti itu? Namanya hidup coach ya. Mau orang keren apapun, kalau ada dalam tekanan gimana sih? Ya. Pasti dong, kita stres dong. Apalagi kalau udah dalam tekanan, tambah beban macam-macam lagi, tambah tugas, tambah apa. Double stress. Ya. Kadang ada orang yang bilang itu harus nge-treat senior. Ya kan? Harus nge-treat senior. Senior butuh apa kita harus beresin. Ya. Jadi bahkan menjilat senior. Ya bahasanya nge-treat. Nge-treat lah ya. Ya. Itu harus dilakukan gitu ya. Tapi kalau saya sih dibilang stres, memang stres. Beberapa departemen bahkan ada yang lebih stres lagi dari kita. Kami di penyakit dalam cukup stres, tapi untungnya kami masih ketemu ada beberapa senior yang strength, yang kuat, yang dominan. Ada beberapa senior yang lebih welcoming, lebih membimbing, lebih menaungi juga ada ya. Jadi kami masih balance lah. Ada itu yang departemen lain yang lebih, wah pokoknya sering banget. Ya, dan itu waktu kami menjalani itu tentu stres banget, ya stres banget, berat gitu. Ya, tapi kalau sekarang saya pikir-pikir nih, ya sebagai orang keren kita kan harus berpikir keren, ya kan? Nah, kalau saya pikir-pikir, setelah semuanya itu selesai, ya apa yang kita rasakan justru kami malah bersyukur. Bersyukur loh. Karena apa? Karena di sanalah saatnya itu kita digodok dan digodok. Yes, setuju banget. Dan kita tahu ya, apapun yang bagus dan berkualitas itu harus mengalami proses, ya. Exactly. Tapi yang menarik begini, Pak Christo, bukan hanya di kedokteran ya. Kalau kita lihat sekarang anak-anak muda ini, ya, kita kalau dengar ya di sosmed, kita lihat juga beberapa penelitian, anak-anak muda terutama Gen Z itu adalah orang-orang yang paling stres di dunia. Generasi strawberry. Yes, jadi mereka kena mental health gitu ya intinya. Nah, gimana menurut Pak Christo ini, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan mereka mereka segitu lembeknya gitu ya? Atau ada faktor-faktor yang lain ya? Ada yang bahkan bertanya apakah
memang udah dari sononya gitu kan? Atau lebih ke lingkungan? What do you think? Iya, personal opinion ya, Coach ya, personal opinion. Kenapa saya bilang tadi generasi strawberry? Saya dengar dari beberapa expert juga ada yang menyebut ya, psikolog ya kan. Mereka yang saya dengar istilah generasi strawberry ini dari psikolog. Mereka bilang tampilannya manis, menarik, kayaknya kalau kita ngeliat tuh kayaknya pengen kita makan gitu kan. Tapi kecuali yang menonton ini, kalau mereka beda. Oh, karena mereka orang keren. Orang keren, ya kan? Ya kan? Ya, ini tapi generasi strawberry itu kan ibaratnya kayak strawberry itu menarik tapi Ya. begitu dipencet sedikit langsung pecah kan. Ah. Nah, Fragile gitu ya. fragile betul, harus kasih label Ya. it's fragile gitu kayak paket Ya, ya. barang pecah belah. Kenapa gampang jadi kayak barang pecah belah? Kenapa fragile kayak strawberry? Menurut saya justru yang tadi itu kurang tempaannya. Kalau menurut saya pribadi ya Coach ya, menurut saya pribadi, saya dulu waktu saya lagi ngambil PPDS, saya lagi sekolah spesialnya di dalam, seberapapun tantangannya, seberapapun beratnya, ya saya hadapi. Memang tahu berat, tapi kan itu pilihan hidup yang saya ambil. Dan emangnya kalau sudah lulus dari sekolah, hidup bakal lebih ringan gitu. Apakah kalau kita sudah bekerja, terus tantangan yang kita hadapi bakal lebih ringan daripada sekolah? Belum tentu. Betul nggak? Justru saat sekolah itu saatnya latihan. Kita ditempa, kita digenjot, kita digencet, kita digodok oleh senior, oleh rekan, oleh kakak kelas, oleh guru sendiri. Kalau kita sampai jadi apa-apa, mereka masih they are taking accountable of us, Yes. right? Ada apa-apa dengan pasien kita misalnya, ya, saya pernah ada salah satu dosen saya itu yang mempermalukan depan pasien. Ada pasien thalassemia saya ingat itu ya, itu harusnya ada suntik infus, ya, ada suntik obat setiap berapa bulan sekali untuk mengurangi efek samping dari transfusi berulang. Lalu karena saya masih tahap 1, saya nggak tahu obat itu apa, saya cuma nyuntik-nyuntik aja. Apa kata teman? Jadi ilmu hitam, ilmu senior gitu, ilmu turunan. Ya pokoknya suntiknya segini, berapa banyak kayak gini. Saya lakukan. Waktu kita ronde besar sama dosen konsultan senior, beliau menanyakan sama saya, kamu tahu nggak obat ini apa dan gimana, dosisnya gimana dan sebagainya. Saya tahu, saya terdiam. Waktu saya coba ngomong, saya dibilang asal ngomong, asal bunyi. Waktu saya coba untuk menjawab dan menyanggah, dia langsung marah sama saya, kamu hati-hati. Kamu tahu nggak obat yang kamu kasih itu bisa bikin pasien mati? Kalau dia mati gimana? Siapa yang tanggung jawab? Lihat itu di depan keluarga, di depan pasien, di depan orang lain gitu loh, depan dokter-dokter lain gitu kan. Itu rasanya mau nangis karena saya dipermalukan di depan pasien. Ya kan, kalau nggak kuat mental tuh itu bisa jatuh banget sana gitu kan. Bisa lari kita. Tapi saya udah dipermalukan, dihabisin depan pasien. Ya saya tetap tegar. Ya maaf dok, mohon maaf. Memang saya belum baca, mohon maaf saya nggak tahu. Mohon maaf, pasien dibilang obatnya pasien, nggak obatnya pasien ini cuma ngasih aja gitu. Kamu kalau mati kamu mau tanggung jawab dan sebagainya. Ya. Malu banget gitu. Tapi menurut saya kan kalau saya lihat ya juga ya. Kalau waktu itu dosen saya ini nggak gojok saya kayak gitu, jadi apa saya sekarang? Obatin pasien kayak tukang aja, kasih obat kasih aja, nggak tahu obat ini efek sampingnya apa, bahayanya apa, manfaatnya apa, mudaratnya apa. Ya kan, akhirnya pasien saya jadi korban. Sehingga kalau ini terjadi di dunia kerja, di mana saya yang pegang pasien saya sendiri, saya udah jadi spesialis, saya pegang satu rumah sakit, mungkin entah di mana, entah di kota, entah di desa, tiba-tiba pasien saya mati gara-gara obat dari saya, bukan digojlok ataupun diledekin ataupun dipermalukan depan pasien lagi. Mungkin saya udah dibawa ke meja hijau, mungkin saya udah dibawa ke muka hukum, ya kan? Mungkin saya udah dituntut atau bahkan kalau di daerah terpencil mungkin saya udah diadili sepihak oleh keluarga pasien yang bawa bacok, ya kan? Nah disitulah saya pikir kenapa kita harus mengatakan bahwa senior yang seperti itu sedang membuli kita. Menurut saya itu nggak benar. Menurut saya nggak benar. Bahwasanya kita harus nge-treat senior dan sebagainya, itu harusnya menjadi satu ungkapan terima kasih kita karena mereka udah bimbing
bantuin ngajarin tanpa dibayar, sama kita sekolah. Ya kan, bahwasanya kita ditindas dan disuruh-suruh ngerjain segala sesuatu, menurut saya itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalau generasi strawberry yang kita katakan tadi itu tidak mengalami itu dalam masa-masa pembelajaran mereka ya, orang keren ya. Bayangin gimana caranya jadi orang keren, kalau nggak pernah jadi orang jelek. Kita nggak tahu keren itu seperti apa, kalau lihat yang jelek, nggak? Iya. Yang ini menurut saya, memang harusnya punya reference point, gitu. Ya, sehingga suatu ketika kita bisa jadi tahu bahwa ini yang seharusnya. Tapi Pak Kristus ini emang dari dulu memang sudah punya strong mental health, atau do you feel ada andil dari orang tua parenting? Menurut saya pasti ada andil lah dari parentingnya. Walaupun saya nggak bisa bilang orang tua saya benar atau salah, saya nggak bisa setuju atau nggak setuju, karena punya anak itu ibaratnya kayak apa ya, kayak beli satu mesin yang canggih, robot superkomputer yang nggak ada manual booknya, ya kan? Kita lahir, Tuhan nggak kasih buku petunjuknya, terus kita coba-coba sendiri ngajarin anak kita, nggak tahu benar nggak tahu salah. Saya aja, saya pribadi harus jujur bahwa saya masih struggle with my own son, right? Itu nggak mudah ternyata, karena beda generasi, beda lingkungan. Kita mau didik apa, lingkungan berkata apa, kita harus rangkul, harus lindungi, harus apa. Tapi kan paparannya begitu banyak dan nggak mungkin mereka ada bersama kita. Sebenarnya kita juga punya sibuk. Ya, karena kita lihat juga belakangan para parents ada juga mereka memanjakan. Jadi intinya misalnya nih di sekolah mereka terlibat ya perkelahian, tapi tiba-tiba orang tuanya yang maju, ya kan? Instead of mengajarkan mereka bagaimana menyelesaikan masalah itu secara dewasa. Bahkan kalau punya yang mungkin intervensi, terus orang tuanya betul. Artinya membangun sebuah serikat orang tua dan memboikot sekolah tersebut, gitu kan? Iya. Nah, jadi artinya di sini kita lihat peran parenting ini juga perlu diperhatikan. Exactly. Benar nggak? Benar. Saya juga masih belajar kok, Coach. Itu saya juga. Tapi yang menarik adalah seiring dengan teknologi dan dunia riset sekarang juga berkembang ya secara medis. Mungkin para orang-orang keren ini juga ada yang mungkin orang tua ya, atau mau menjadi orang tua, atau merekanya sendiri pengen tahu nih tentang seberapa kuat sih mereka punya mental health. Kira-kira ada nggak sih caranya untuk ngetes kita punya nggak sih DNA test atau anything teknologi advancement nggak, supaya kita bisa mendetect? Oke, jadi seputar itu karakter gitu-gitu ya. Ya, Seberapa strong ya. What do you call it? Genetic testing ya? Genetic testing. Itu genetic testing. Ya, exactly. Jadi betul banget, Coach. Ini genetic testing ini memang sekarang teknologi keren untuk orang keren. Ya. Kenapa? Karena hanya orang keren yang mau open mind, mau terbuka, dan mau menelaah dirinya sendiri, pengen tahu saya itu seperti apa, dan pengen mengubah dirinya sendiri tanpa harus suruh orang lain. Nah, genetic testing ini ada salah satu toolsnya aja, salah satu alat bantu untuk mengurai. Yang tadi saya katakan, kita punya anak lahir sama Tuhan, nggak dikasih buku manual. Kita nggak pernah tahu anak. Kita disuruh cari sendiri. Nah, saya cari kesana kemari, kita pernah kan macam-macam, tes IQ lah, tes psikotes, tes apa segala macam ya. Bahkan sekarang personality testing itu udah berkembang sangat pesat, sangat kompleks. Dari yang biasanya untuk dewasa, untuk orang kerja, untuk orang mau masuk sekolah, sampai sekarang buat anak-anak, menentukan minat bakat dan sebagainya. Tapi saya lihat nggak semuanya itu berakhir dengan akurasi yang kita harapkan. Karena kebanyakan dari personality testing itu melihat apa yang behavior yang kita tampilkan atau pemikiran yang kita tampilkan di luar. Yes. Ya, yang itu seringkali terbangun atau terbentuk dari pola asuh, pola didik, lingkungan, dan budaya setempat. So most of them are externalities. Externalities ini kan
sangat berbeda-beda ya, Subjektif. subjektif. Bahkan satu sepasang orang tua punya 2 atau 3 anak yang sama, hidup di lingkungan yang sama. Ketika perlakuan orang tuanya beda atau perlakuan orang di sekitarnya beda terhadap ketiga atau kedua anak itu akan bertumbuh dan berkembang jadi anak yang berbeda. Kita nggak tahu nih aslinya gimana. Anak kembar pun juga bisa jadi nggak sifat dan sikapnya. Jadi dari genetic testing ini emphasisnya kemana? Nah, jadi justru dengan genetic testing ini kita bisa melihat atau membaca kira-kira nih, walaupun saya tidak bilang sepenuhnya ya semuanya. Rahasia Tuhan itu, alam semesta itu begitu dahsyat. Kita cuman kayak dikasih intip-intip gitu untuk mengintip kira-kira sebetulnya programmingnya Tuhan sama diri kita itu seperti apa. Bahan dasarnya nih seperti apa? Bahan bakunya ini yang dikasih Tuhan waktu kita lahir, ya, atau waktu anak kita lahir itu yang dikasih Tuhan itu seperti apa? Keren nggak? Keren nggak? Jadi kita udah bisa kayak punya buku manual, walaupun manualnya ini masih kasar ya, masih tipis lah kalau dibanding bukunya Tuhan yang tebal. Suci kehidupan kita mungkin tebal, itu kita mungkin nggak bisa ngintip beberapa lembar. Kalau kita kagak aslinya seperti apa, kita punya potensi apa, punya risiko apa yang cocok sama kita, apa yang nggak cocok sama kita. Nah itu seperti dikasih tahu gitu, dibukain. Dan manfaatnya apa kalau misalnya orang-orang keren ini dites? Nah manfaatnya salah satunya kita jadi aware atau sadar tentang diri kita atau tentang orang yang kita periksa, misalnya pasangan atau anak kita, cucu, terserahlah siapa, ini punya potensi dan risiko yang dikasih sama Tuhan, plus minusnya hidup dia seperti apa, lalu kita bisa membuat informed decision, keputusan yang dibuat secara sadar, karena kita memiliki informasi yang relatif benar. Ya, relatif benar, saya katakan relatif kenapa? Karena sekali lagi ilmu genetik itu besar sekali, gen manusia itu 3 miliar pasang basa, dan ini bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang mungkin belum muncul saat ini gitu ya. Penyakit mental bisa ya? Bisa. Pernah dengar mungkin orang kan di sini pasti pernah ada yang pernah dengar namanya schizofren. Schizofren tahu dong? Yes. Tahu nggak schizofren? Ya, orang bilang ya gitulah ya. Kurang waras gitu. Ternyata itu ada gennya, coach. Jadi schizofren itu menurun. Jadi ini penting banget nih kalau orang-orang keren yang mau menikah, benar nggak? Iya benar. Ya kan? Apakah pasangan kita punya gen-gen yang perlu diantisipasi, benar nggak? Benar. Ya amit-amit kan, kita nggak mau dong anak kita, ya kan? Mewarisi gen-gen yang kita tidak ingini. Ya. Nah, autis, betul. ADHD, depresi, itu depresi ada gennya. Selingkuh aja ada gennya. Bunuh diri juga dengan ada gennya ya? Ada keseluruhan untuk depresi itu sampai ada ya? Oke. Nah, bagi orang-orang keren yang pengen tertarik, mungkin bisa nanti di layar sini ada kontak numbernya ya di InHarmony Clinic ya, lebih lanjut tentang genetic testing. And kita akan terus menginspirasi orang-orang keren seputar wellness and you, ya kan? Karena kita lihat memang di tahun-tahun ke depan ini akan semakin sulit, ya, dunia kerja, dunia bisnis, anak-anak muda yang katanya memang 2045 sih mau punya generasi emas, ya kan? Tapi kita juga harus ikuti prosesnya, benar nggak? Harus ditangkap dulu. Betul. Kalau kita mau jadi juara, tapi kalau kita nggak mau dilatih, ya kan? Nggak mau digojlok, nggak mau digodoh, atau kita cenderung menghindari, alih-alih generasi emas, yang ada generasi cemas. Jadi keren banget ya orang keren. Kita akan to be continued. Kita akan to be continued, orang-orang keren. Dan Anda juga bisa share di komen sini ya. Kira-kira topik-topik apa yang Christo dan saya, Coach Ben Abadi akan bahas. Dan kita akan juga mengundang pakar-pakar di berbagai lini yang ada hubungannya dengan wellness untuk membuat kehidupan Anda lebih maksimal, lebih produktif lagi, dan tentunya lebih bahagia lagi. Christo, thank you for coming and sharing. Thank you juga such a having with me. Inspirational insight. And semoga teman-teman keren semakin keren, semakin jaya,
dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam. Salam.